Saya, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang berkuasa. Saya mau cerita dulu saudara, latar belakang budaya pada saat kejadian 38. Bila Anda melihat ini bisa film sinetron yang luar biasa. Ada kemunafikan, ada ketidakadilan, ada penindasan, tetapi ada perjuangan dan ada kemenangan. Saudara, saya mau kasih tahu dulu kenapa penting untuk saya kasih tahu latar belakang. Yehuda anak keempat dari Yakub dengan Lea. Jadi Yakub bapak Israel punya anak 12, punya istri 2, Lea dan Sarah. Lea dan siapa yang nama lagi? Satu lagi siapa yang cantik? Rahel dan 2 bundit, saudara ya. Nah, saya juga mau beritahu si Yehuda ini suka perempuan Kanaan. Anda harus tahu, perempuan Kanaan, orang Kanaan beda dengan orang Israel. Mereka bukan penyembah Allah Israel. Tetapi dari sini kita bisa belajar, baik dia suka istrinya orang Kanaan, dia juga yang memilih Tamar orang Kanaan. Tetapi setelah menjadi keluarga Yehuda, mereka artinya percaya pada orang Israel. Pada zaman dahulu ada namanya hukum Levirat. Kalau kami orang Batak, ada juga yang hukum-hukum dalam Levirat. Kita ini sama aliran Batak ya saudara ya, Nias. Jadi itu kalau misalnya ada saudara kita, namanya itu naik tikar atau naik ranjang saudara ya. Jadi kalau nggak punya keturunan, itu adiknya bisa nikahi istrinya, itu sah. Mungkin ada budaya-budaya di sini yang mirip, nanti kita mirip-mirip sama orang Israel. Itu namanya hukum Levirat. Tetapi janda zaman sekarang beda sama zaman dulu. Janda dulu kalau nggak ada anak disebut aib. Kalau janda sekarang nggak apa-apa sih. Kenapa disebut aib? Zaman dulu wanitanya beda sama zaman sekarang. Dulu walaupun ini bangsa Israel, tapi ini menurut kebudayaan, bukan kebenaran. Perempuan nggak boleh sekolah, perempuan nggak boleh kerja, hanya seputar di kasur, di dapur, seperti itu. Jadi Anda harus memahami kenapa harus saya ceritakan. Jadi kalau perempuan janda gak ada anaknya, itu bukan hanya dia dibilang sial, dia juga akan menjadi beban. Karena perempuan gak diizinkan kerja. Maka Tuhan itu sangat memperhatikan para janda, karena itu sangat bergantung pada laki-laki. Jadi saudara, si Tamar ini yang pilih Yehuda. Kira-kira baca ayatnya, Yehuda melihat Tamar dan menikahkannya kepada anak sulungnya Er. Jadi Er ini dikatakan tadi di ayat, Er ini jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan membunuhnya. Saudara, saya mau tanya sini, siapa yang punya suami istri, siapa yang datang dengan suaminya di sini? Saya mau tahu dulu. Siapa yang sudah bawa suaminya di sini, bawa istrinya? Ada yang nggak ngaku, masih merasa single? Yes. Kalau di sini semua suami istri. Ini bukan perkataan saya ya saudara, ini perkataan Tuhan ya saudara ya. Tapi saya mau tanya logikanya segini saudara ya. Banyak orang jahat kan di Alkitab nggak langsung dibunuh, benar? Tapi kenapa Er ini langsung dibunuh Tuhan? Berarti kayak ada yang sesuatu ya saudara ya. Dan saya mau bongkar ya. Kalau dibilang baik, misalnya bapak ini Bapak Marianto baik, belum tentu kalau lagi marah-marahan sama istrinya pasti dibilang, benarkah itu dia panjang sabar? Kayak ada borok-borok pasangan yang paling tahu suami istri. Jadi saudara, saya mau katakan, kalau di mata Tuhan saja dibilang jahat, apalagi di mata manusia. Istri, di mata manusia. Tahukah saudara, secantik apapun kita perempuan, seprimadona apapun kamu anak gadis yang belum nikah di sini, dengar baik-baik, kau akan sangat malang kalau kau salah pilih pasangan. Jadi bisa Anda bayangkan si Tamar ini, dia dibilang Tuhan jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Yang duluan sengsara pasti istri. Jahat itu banyak. Orang jahat gak ada langsung dibunuh. Tapi ini kata firman, bukan kata saya. Maka dibunuh Tuhan. Yang bunuh si Er siapa? Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan kita yang maha besar itu maha adil. Kalau mungkin kita gak tahu, tetapi kedaulatannya kalau dia membunuh, berarti ada dosa yang tidak bisa diampuni. Amin. Jadi bisa bayangkan kesengsaraan Tamar. Kalau punya suami jahat, mungkin dia bisa bertopeng. Saudara-saudara, lalu istilah ditampar. Banyak sekarang perempuan laki-laki munafik. Kasih kita pernah dengar beritanya kan, terkejut saya lagi. Ada kayak gini hamba Tuhan, gitu ya. Itu masih di depan mata kita baik. Apalagi kalau dia dibilang di mata Tuhan jahat ya. Wah, bisa bayangkan penderitaan si Tamar.
Udah itu matilah si Er. Lalu dinikahkan sama si Onan. Nih, si Onan dibilang lagi, bisa kita baca, dia mau yang enaknya aja saudara, mau dapat hak, tapi nggak mau tanggung jawab. Berarti dia ada irinya. Padahal abangnya si Er udah mati, masih ada juga iri. Dia bilang, nanti keturunan ini pasti bukan milikku, milik abangku yang sudah mati itu. Berarti ini abang adik nggak kompak ya saudara ya. Benar ya? Masa udah dinikahi istri abangnya mau yang enaknya, tapi nggak mau membangkitkan keturunan. Ini orang yang benar-benar dibenci Tuhan. Inilah asal kata onani. Pernah dengar? Ya. Jadi onani itu jahat di mata Tuhan. Jangan ada di sini ya. Saudara, ini yang bunuh si Onan siapa? Si Tamar atau Tuhan? Tuhan. Ini dosanya kayaknya besar banget ya. Banyak raja-raja Amori lebih jahat dari bunuh Tuhan. Goliat gak langsung dibunuh Tuhan. Kok Onan begini aja? Cuman karena dia onani langsung dibunuh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan saudara, penghakiman Tuhan itu sangat adil. Ada dosa-dosa yang kita pikir kecil, tetapi sangat, makanya hati-hati. Terutama ini suami ya, ini bukan kata saya, ini kata firman. Jangan kau jahat sama istrimu, nanti kau dibunuh Tuhan. Ya, air mata perempuan yang tertindas itu, oh itu dupa yang harum. Jadi sekarang nih mulai saya sudah dicium istrinya. Oh istriku, saudara, Anda nggak perlu takut kalau istri Anda masih bawa. Begini, gak usah takut. Tetapi yang mau saya katakan, takutlah Anda ketika istri Anda hanya bisa nangis dan berlutut. Nangis dan berlutut. Oh, air mata perempuan yang benar-benar ditindas dan tidak bisa bersuara itu dupa yang harum sama Tuhan. Tuhan itu bersuara untuk orang-orang yang diremehkan, diabaikan, dan dia tidak bisa bersuara, tapi dia bisa hanya berdoa. Jadi hati-hati suami di sini. Saat istrimu tidak bisa bersuara, tahunya hanya berdoa. Wow, hati-hati Anda. Cepat-cepat Anda bertobat. Peluk dia, beli dia kalau perlu emas permata. Kalau tidak, Anda dibunuh Tuhan. Bukan saya. Ini yang bilang firman. Ya. Tapi dosa-dosa itu percayalah. Nanti zaman itu, tadi aku takut dibunuh sama Tuhan. Harus tulus, ya. Bukan karena ketakutan. Kasih itu tulus. Kasih itu pasti memberi. Anda bisa memberi tanpa kasih, tapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Benar kan? Itu dua hal yang berbeda. Jadi saat ini ya, bawa suaminya, bawa istrinya dipeluk nanti. Apalagi kalau sering kau buat nangis karena kau tahu, istriku kan dia tidak sekolah, istriku, aku yang kerja. Tahu siang malam aku yang kerja. Hati-hati Anda. Dia nggak bisa bersuara. Tuhan akan bersuara. Dan saat ini sayangi istri Anda. Amin. Doa istri, tahu nggak siapa yang bisa buat nangis? Tuhan. Tuhan Yesus bisa dibuat nangis sama siapa? Yang bisa buat Tuhan Yesus nangis adalah Maria, seorang perempuan. Maka maskullah hati Yesus. Dia ikut nangis. Gak pernah si Petrus buat nangis, si Yohanes buat nangis, apalagi Yudas Iskariot gak pernah buat Tuhan Yesus menangis. Tetapi itu kata firman, bukan kata saya. Ketika perempuan bilang mengadukan Tuhan, seandainya kau ada di sini, mungkin adikku tidak akan mati. Menangislah Yesus. Artinya bukan hanya perempuan, itu perwakilan kaum lemah. Siapapun Anda kaum lemah, mau Anda laki-laki perempuan, di hadapan Tuhan air matamu itu di situ. Ketika kau datang tidak menyerah, tapi kau datang sama Tuhan. Siapalah aku? Aku nggak bisa bersuara Tuhan. Tolonglah aku. Oh, itu diingat Tuhan. Jadi kalau kamu gak bisa bersuara, jangan kau gosip sana sini, berdoa kau. Nangis kau sama Tuhan, berdoa kau. Hancur hatimu, Tuhan siapa aku? Ini yang bisa berlutut kau. Makanya kalau istri-istri terutama ya perempuan ya, siapapun Anda kaum lemah, itu sangat dihitung Tuhan air matamu. Mungkin kau belum melihat Tuhan langsung bekerja di balik layar. Air matamu yang menetes itu dupa yang harum. Kayak kita dulu bakar korban, harum lemak-lemaknya. Tapi dalam konteks yang berbeda, air mata kita ini yang hancur hati, Tuhan, itu hanya bisa nangis, tapi kita nggak menyerah, kita berharap sama Tuhan. Itu dupa yang harum bagi Tuhan. Inilah yang Tamar rasakan. Tetapi itulah perempuan terus yang disalahkan. Ketika dua suaminya ini meninggal, yang disalahkan Tamar. Bila kita baca, Yehuda nggak mau kasih Tamar sama Sela karena dia berpikir, dia selalu kita pasti ya,
belain anak kita. Pasti anakku yang benar, menantuku yang salah. Dasar kamu wanita sial. Ini yang dirasakan oleh Tamar. Dia sudah dijahati, mungkin ditempelin si Er. Dasar kamu perempuan, masa yang benar, hormat sama suami. Karena perempuan dulu beda sama sekarang. Sekarang boleh bicara begini, boleh. Dulu nggak boleh. Makanya di Alkitab jarang ada nama perempuan. Memang nggak dicatat. Itu budaya, bukan kebenaran. Makanya ada perempuan Sunam, nggak ada namanya. Perempuan Kanaan, nggak ada namanya. 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa? Memang kita tak boleh bersuara. Dulu pun kita sangat menghargai R.A. Kartini karena ada yang berjuang untuk perempuan. Benar? Inilah yang harus Anda bawa. Bagaimana Anda merasakan Tamar? Tahukah Anda Tamar yang disalahin? Wanita sial, menantu sial. Oh, tapi aku harus jaga wajahku, jangan ketahuan. Tidak akan ku beri selang. Sebenarnya si Tamar disuruh pulang. Pulanglah ke rumah orang tuamu karena anakku masih muda. Pada sebenarnya di hatinya yang munafik itu, oh tidak akan ku beri kau sama Sela. Walaupun sesuai hukum, pasti nanti mati. Dasar kau wanita sial. Saudara, mertua sendiri nganggap gitu. Anda dipulangkan ke rumah mertua, di rumah orang tua. Kalau zaman dulu itu aib. Anda punya suami dua, mati dua-dua yang disalahin Anda. Bisa Anda bayangkan ini si Tamar gimana perasaannya? Lalu Sela udah besar, ya udah gak ngasih-ngasih. Karena memang niatnya digantung, di PHP. Pernah sini cintanya di PHP saudara? Gak enak ya? Saya pernah di PHP gitu loh saudara sama cowok. Oh saya jitak aja ke cowok saudara. Gak enak di PHP saudara. Inilah yang dilakukan Yehuda pada Tamar. Mundur kena, maju kena. Hukum Levirat gak boleh dia nikah. Kalau Tamar ini wanita jahat, dia bisa aja karena sudah meninggal dua-dua. Saya mau keluar dari keluargamu nih Yehuda. Gak mau, saya mau kembali jadi wanita Kanaan. Tapi disinilah kebesaran hati seorang perempuan. Sudah dapat suami jahat, mertua jahat, gak kapok-kapok. Kalau dia memang wanita jahat, dia pergi aja kan. Selesai perkara, saya cerai. Tapi di sini yang Tuhan lihat perjuangan tiap orang. Perjuangan Anda ketika Anda tidak bisa bersuara, diperlakukan tidak adil, Anda dibully, Anda yang benar, Anda yang disalahkan, Anda yang malang, Anda yang dianggap semua masyarakat. Si Tamar kasihannya, mereka bisik-bisik kasihan itu kasihan, janda sial, gak ada anaknya disuruh dia pulang ke rumah. Mungkin mama bapaknya pun terpaksa menerima. Tamar bernikah umur sama orang bangsawan Yehuda, mesti balik. Semua menyalahkan dia saudara, karena perempuan gak bisa ngomong. Pada saat itu perempuan gak bisa ngomong, gak bisa sekolah, gak bisa apa-apa. Aduh, Tamar pun nambah-nambah uang belanja aja pun. Dia itu sakit, saudara. Saya pernah pengangguran ya saudara ya. Semua keluarga saya kayak menghakimi saya wanita berdosa hanya karena saya nganggur. Tidak semua menerima kita saat titik terendah. Bayangkan perasaan Tamar, saudara. Tetapi saya tidak tahu perasaan Anda. Mungkin konteksnya berbeda. Anda pernah dibully, bukan Anda yang salah. Karena Anda orang kecil, orang kecil. Dia aja kita buat ngambil kita. Ini. Mungkin Anda begitu saudara. Tapi yang mau saya katakan saudara, mari kita belajar dari Tamar. Dan ternyata Tuhan punya hadiah buat orang-orang seperti Tamar. Saudara, dia dengar si Yehuda. Hei Tamar, tahu kau berita? Si Yehuda mertuamu itu sudah jadi duda keren. Bila Anda baca kembali ayat firman Tuhan, istrinya meninggal. Si Tamar masih pakai kain kabun. Beda sekarang, janda sekarang bisa kayak gini, gak ketahuan saya janda atau enggak. Kalau dulu ketahuan saudara, segitunya perempuan dibedakan. Bisa Anda bayangkan situasi dulu. Lalu si Tamar ini berubah saudara. Dia tahu kan, sekarang banyak berita di koran kan, cuman gara-gara pelau, entah kenapa langsung bunuh diri. Suaminya selingkuh, istrinya bunuh diri, anaknya bunuh diri. Banyak begitu kawan? Ya. Wah, kalau dalam Kristen saudara, jangan ada lagi kita dengar ini. Ini ada rahasia saudara. Seorang perempuan ini punya rahasia. Dan ini yang akan jadi rahasia kita bersama saat kita diperlakukan tidak adil. Saudara, ketika dia tahu siapa yang paling dibencinya di sini, siapa yang berbuat tidak adil sama si Tamar? Yehuda. Karena Yehuda yang mencap dia wanita sial. Tapi bayangkan kita perempuan, sudah kita benci sama ini laki-laki, tapi kita buat rencana aku akan ditiduri sama dia. Kita baca kembali, dia nyamar
pakai selendang. Ketika dia dengar, oh Yehuda sudah duda, berarti bisa saja aku mau dapat keturunan. Tuhan, satu hal, aku hanya ingin punya keturunan. Beri aku keturunan, Tuhan. Aku bukan dosaku si Er mati, bukan dosaku si Onan mati. Beri aku keturunan, Tuhan. Aku maju kena, mundur kenakan hukum Levirat ini. Aku pun dipukuli, Tuhan. Sekarang satu-satunya jalan keluar, aku harus tidur sama Yehuda. Bayangkan, aku kalau berantem aja sama suamiku, jangan kau sentuh aku seminggu ini. Tapi kau bayangkan, seorang perempuan yang sudah dikecilkan sama mertuanya sendiri, dia punya rencana menanggalkan pakaian kejandaannya. Tuhan, cuma ini caranya. Beri aku anak, Tuhan. Dia pakai pakaian kejandaan itu di hadapan Tuhan adalah pakaian kehormatan perempuan yang setia, saudara. Dan dia tanggalkan pakaiannya itu. Dia nyamar jadi pelacur. Dia wanita baik-baik, tapi harus rela meninggalkan gengsinya, bukan untuk balas dendam, saudara. Dia nyamar bukan untuk enak-enak, saudara. Dia hanya bilang, Tuhan tolong aku. Aku gak mau nyerah, Tuhan. Aku gak mau seumur hidup jadi janda sial, Tuhan. Tolong aku, jangan biarkan penyamaranku ini ketahuan. Hanya ini caranya. Ini waktu yang tepat sebelum Yehuda kawin lagi. Kalau enggak, aku gak akan pernah diingat. Aku diabaikan, Tuhan. Aku diremehkan, Tuhan. Apa daya aku perempuan? Saudara, dia bisa kubayangkan aku jadi Tamar. Aku tanggalkan pakaian kehormatanku dan aku menyamar jadi pelacur. Saudara, beginilah aku pelacur. Dalam ketakutan, Tuhan jangan biarkan terungkap, Tuhan. Kalau nggak duluan perempuan, duluan aku dilempar, Tuhan, karena dianggap berzina. Saudara, air matanya mungkin kalau secara manusia kita menghakimi, yang salah itu adalah Tamar. Tamar yang tahu itu mertuanya. Kalau secara moral ini salah. Tetapi sekali lagi kita dikejutkan oleh Tuhan. Cara kita memandang tidak sama dengan cara Tuhan memandang. Hati yang tulus, hati yang hancur itu dupa yang haru. Ya saudara, dalam penyamarannya dia jadi pelacur. Anda bisa bayangkan dia tidur sama orang yang paling dia benci. Kalau dia tidur sama orang yang dia cintai, masih enak, saudara. Ini yang dia benci, bisa bayangkan perempuan. Dia yang berencana, bukan Yehuda. Yehuda tidak salah kalau secara hukum manusia. Tetapi kenapa Tuhan membela Tamar? Kalau kita baca ayat 18, saudara, kalau Tuhan memang gak setuju dengan cara Tamar, tidak akan dibuatnya hamil. Orang tahu hamil, saya tahu hamil itu 2 minggu, saudara. Tapi ini firman, bila Anda, saya dapat rema di sini. Coba ada satu wanita yang bisa membacakan ayat 18. Ada wanita atau pria? Ayo wanita dikasih kesempatan bicara. Dulu Tamar gak dikasih kesempatan bicara. Ayat 18. Di sini ada rema Tuhan tentang strategi Tamar, saudara. Ada yang membaca ayat 18? Atau laki-laki deh, biar lebih fair. Ayo, siapa laki-laki yang membaca ayat 18? Mungkin Bapak Majelis? Ayo, ayat 18. Nanti dapat hadiah ya, yang merespon ini dapat hadiah. Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Ya. Jawab perempuan itu, cap matiraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu berikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya dan itu mengandung daripadanya. Oke. Sebelum ayat 18 ke ayat 19, ini bukan kata saya, ini kata firman dan ini rema yang saya dapat. Kenapa harus dikatakan dan perempuan itu mengandung darinya? Padahal perempuan itu belum bangun. Di ayat 19 dikatakan, bangunlah ia lalu pergi. Artinya Tuhan sedang bicara, saya langsung buat Tamar hamil, belum lagi dia keluar dari kamar. Benar? Karena dibilang di ayat 19, bangunlah ia lalu pergi. Artinya mungkin si Yehuda masih tidur, ya. Mereka setelah melakukan maaf persetubuhan, baru mau siap-siap. Ini di ayat 18 kuncinya. Dan perempuan itu mengandung darinya. Kenapa mesti dijelaskan di sini? Kenapa nggak dijelaskan setelah 3 bulan perempuan itu mengandung? Setelah 2 minggu perempuan itu mengandung. Kenapa mesti ayat ini menegaskan ini? Artinya iman Tamar
Dia sudah melihat di alam roh dia akan hamil. Dengan air matanya itu sudah menarik kuasa Tuhan. Sehingga dia sedang menegaskan di sini, belum lagi perempuan itu bangun, Tuhan langsung dengar doa si Tamar, saudara. Dan perempuan itu mengandung. Padahal Tamar sendiri belum tahu dia hamil. Dia hanya berharap dia hamil. Saudara, artinya doa Anda, ketika Anda menangis sama Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan sudah bekerja di balik layar. Padahal Anda belum tahu. Tamar belum tahu saat ini. Tapi Tuhan sudah jawab kerinduan Tamar. Saudara, ini luar biasa firman Tuhan. Di sini ada rahasia Tuhan. Kenapa? Dibilang mengandungnya di ayat 18. Kenapa? Bukan 3 bulan. Saya tahu hamil 2 minggu. Gitu toh. Ini baru aja dia bangun, langsung dibilang mengandung. Artinya saudara, Tuhan sudah berkenan sejak si Tamar berstrategi. Kalau manusia bilang memang kau gila, kau yang menantu gila kau nih. Kau rencanakan untuk tidur sendiri sama mertuamu. Otakmu di mana? Masih gitu kalau inang-inang parbada. Ya kan saudara, inang-inang parbada. Alah hita lagi terutama ya saudara ya. Kalau saya orang Batak gitu banyak kali nasihatnya, kalau tahun baru banyak kali nasihatnya. Tetapi saudara, ternyata cara kita menilai berbeda sama cara Tuhan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati Anda. Air mata Anda itu yang Tuhan. Asal Anda tidak salah menangis, jangan menangis di pangkuan perempuan lain atau laki-laki lain. Nangis sama Tuhan. Oh, itu harum dia dapat Tuhan, Anda belum tahu. Tuhan sudah jawab, saudara. Dia lagi kerja di balik layar, saudara. Jadi nangis sama Tuhan, lari sama Tuhan. Mungkin kau belum lihat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat dimengerti. Artinya saudara, mungkin doamu itu 5 tahun yang lalu Anda belum lihat, tapi percaya. Doamu yang tulus dengan hancur hati, tapi tulus ya. Jangan ada dendam. Tuhan paling benci dendam. Oh ya udah, aku mau tidur biar aku buktikan. Kalau kau tuh suka doanya sama perempuan juga. Kalau kau tuh laki-laki munafik ya udah, bukan. Tamar nggak begitu. Dia bukan dendam. Tuhan, beri aku keturunan. Tuhan, aku so tahu soal hukum Tuhan. Ini Levira Tuhan, bagaimana aku bisa bicara Tuhan? Tolong aku. Dan dia dapat hikmat. Ini saya yakin hikmatnya dari Roh Kudus pasti. Yes. Wah berani sekali. Tapi gak mungkin lah nanti kalau aku diketahuan dilempar batu lagu. Apalagi perempuan. Kalau dibilang kedapatan jinnya, yang dihukum perempuannya, bukan laki-lakinya. Saudara, tahu gak? Masih ingat kisah perempuan mau dirajam sama batu? Yesus bukan membenarkan perempuan ini. Yesus bukan sedang membenarkan perzinahan. Yang Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa, duluan lemparkan batu ini. Artinya apa? Yesus tahu yang melempar, wah ayo kita lempar, ayo dua kita berzina nih. Kalau berzina, ada laki-laki sama perempuan, benar? Kenapa yang dibawa cuma perempuannya? Yesus sedang benci ketidakadilan sama kemunafikan. Itu dosa yang paling dia benci. Makanya dia bilang dengan kasih tapi dengan ketegasan. Siapa yang tidak berdosa, duluan kau lempar batu ini. Dengan lembut tapi tegas. Dia sedang bilang, kau hari Selasa tidur sama pelacur, kau hari Minggu tidur, kalau ini. Tapi kalau menghukum cuma dia, mana ini? Katanya kedapatan berzina, berarti 2 orang kan? Yesus sedang mengatakan, yang kau lakukan ini tidak adil. Kalau begitu sekarang tunjukkan kalau kau paling benar, sehingga orang malu sendiri. Demikianlah saudara, Tuhan melihat setiap kita dengan cara pandang yang berbeda, tetapi percaya cara pandang Tuhan tidak pernah salah. Saudara, akhirnya saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Apa makna rahasia di balik selendang Tamar? Ini jadi rahasia kita. Saya tidak tahu apa yang jadi persoalan Anda. Mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin baru-baru ini ada ketidakadilan, ada penindasan, ada sesuatu yang benar-benar di luar Anda. Anda dibully, Anda difitnah, saya tidak tahu. Tetapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Rahasianya yang pertama, kalau ada ketidakadilan, jangan kau diam. Saya tidak bilang orang Kristen cuma nyanyi haleluya, doa puasa, tapi kau tidak bertindak. Artinya yang dilakukan Tamar adalah perjuangan
melawan ketidakadilan. Yes. Ada saatnya kita diam, tetapi ada saatnya kita harus bertindak. Perjuangan melawan keadilan. Dan artinya Anda pun kalau bertindak, jangan konyol. Jangan hasil tindakan ternyata bertindak, iman dan bertindak. Tapi Anda harus punya strategi. Sama-sama katakan, punya strategi. Dan punya strategi. Tahukah saudara? Dan katanya iman tanpa perbuatan mati. Yes. Artinya Anda harus berani ambil resiko. Artinya Anda harus tetap punya pengharapan. Saya tidak tahu apa yang membuat keadaan putus asa. Maka saya sedih banget kalau ada dengar bunuh diri. Apalagi orang Kristen. Artinya gak punya pengharapan. Padahal di dalam Tuhan, rahasia menghadapi penindasan, rahasia menghadapi ketidakadilan adalah pengharapan sekalipun keadaan penuh putus asa. Inilah keberanian Tamar di balik selendangnya dan keteguhan hati tidak menyerah. Jangan menyerah, mau mundur genap, maju genap, jangan menyerah. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Tidak bisa keadilan itu tiba-tiba diberikan. Nah, ini keadilan. Harus ada orang yang bertindak, berani bertindak memperjuangkan, baru keadilan diperoleh. Inilah rahasia di balik selendang. Inilah rahasia kita semua. Siapapun Anda yang diperlakukan tidak adil, siapapun Anda yang ada dalam penindasan, saya mau katakan, berjuanglah, ambillah resiko. Tetapi yang pertama, berstrategi. Tamar, dia minta tongkat, dia minta cap, dia minta metral. Kenapa? Dia sudah tahu dia akan hamil, itu imannya. Dia sudah tahu kalau wanita hamil di luar nikah dirajam. Iya. Tahukah saudara siapa yang duluan mengatakan bakar si Tamar, bukan orang. Orang baru ngomongin, ya udah menantu lo, dia bersundal udah hamil. Apa kata Yehuda? Bakar dia. Dia nggak pernah nanya kabar menantunya, langsung suruh bakar aja. Berarti Yehuda ini terlalu jahat. Dia menganggap si Tamar berzina, gara-gara kau anakku mati, berzina pula lagi kau, bakar dia. Yang duluan bilang itu Yehuda, bukan orang-orang. Padahal Yehuda ini seharusnya melindungi si Tamar. Paling tidak dia tanya kabar si Tamar. Benarkah Tamar engkau berzina? Nggak ada. Malah dia bilang bakar si Tamar. Apa yang sedang kita pelajari? Yehuda bertindak munafik, padahal dia sendiri tidur sama pelacur. Saudara, siapapun yang tidur sama pelacur, siapapun itu, bukan hanya pelacurnya yang harus dibakar, pelanggannya juga dibakar. Yes. Itu sama dosanya, berzina. Sekarang bayangkan, si Yehuda saja berzina, tapi duluan yang membilang sama isu, masih gosip, bakar si Tamar. Dia lupa dia pun berzina. Ini munafik. Tuhan benci kemunafikan. Nyuruh orang bakar, padahal kita sendiri juga pelaku. Tetapi ada yang Tuhan mau singkapkan. Ternyata Yehuda pun dikasihi Tuhan. Dari Tamar tadi kita belajar apa? Perjuangan melawan ketidakadilan, kesabaran, tidak menyerah, tidak pernah putus asa dalam keadaan apapun, dan punya strategi, bukan bertindak konyol. Ada strategi, ada hikmat. Kalau soal hukum, Anda harus tahu soal hukum. Ada tindakan belajar, ada persiapan sebelum bertindak. Sebelum Anda bertindak penuh resiko, apalagi itu beresiko. Saudara, orang-orang yang mengubah sejarah bukan orang yang diam saja, tetapi yang berani bertindak. Orang-orang yang mengubah sejarah adalah orang-orang yang berani bertindak. Karena keadilan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan. Tetapi percaya, ada upah yang dibedakan Tuhan untuk orang yang berani berjuang. Ada upah penghargaan yang Tuhan berikan untuk kegigihan Anda, itu diingat Tuhan, itu dibedakan. Inilah yang diberikan Tuhan sama Tamar, saudara. Tamar hanya minta anak, Tuhan beri apa? Kalau dibaca ayat terakhir, dia dapat anak kembar. Pernahkah Anda menyangka kenapa Tuhan kasih? Kenapa harus diceritakan tentang anak kembar? Tuhan sedang mengingat berapa kali kita diperlakukan tidak adil. Tuhan balas apapun yang hilang daripadamu.
Karena ketidakadilan, Tuhan akan balas bukan sebanyak yang hilang, bahkan lebih dari yang hilang itu. Yang hilang 1, Tuhan beri 2. Yang hilang 2, Tuhan beri 10, 15. Artinya Tuhan mengganti setiap air mata kita itu kelimpahan, saudara. Karena itu jangan pernah putus asa di dalam Tuhan. Inilah yang terjadi pada Tamar. Tamar cuma bilang, Tuhan, aku hanya mau anak. Dia tidak pernah minta laki-laki atau perempuan. Yang penting anak, yang penting keturunan. Tapi pada saat itu, anak laki-laki itu sangat penting dan Tuhan beri. Dia tak pernah minta 2, Tuhan beri 2. Kenapa? Dia ingat bagaimana dia punya suami jahat 2 kali. Artinya Tuhan gak pernah pilih. Selama Anda tidak menyerah, Anda berjuang, Anda gigih, penghargaan dari Tuhan 2 kali lipat. Pemulihan dari Tuhan 2 kali lipat. Itu yang harus kita pegang. Yang penting jangan menyerah dan perjuangkan apa yang menjadi hak Anda. Anda harus tahu apa hak Anda. Berdoa, minta hikmat sama Tuhan sebelum Anda bertindak, berjuang. Karena Tuhan kita sumber hikmat, Tuhan kita sumber segala sesuatu. Amin. 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 Ada sini kayaknya wajah-wajah di sini adalah ini wajah-wajah tertindas atau penindas. Coba dulu. Dari senyumnya ini ketahuan nih, tertindas atau penindas. Oh, di sini wajah-wajah baik, wajah-wajah tulus hati, wajah-wajah yang akan diberi Tuhan kelimpahan. Amin. Asal tidak menyerah, kasih tepuk tangan. Amin. Amin, saudara. Ini semua diceritakan. Jadi apa yang kita pelajari, saudara? Saya juga mau katakan Yehuda di sini. Kenapa bukan Yusuf, tetapi Yehuda yang dipilih menjadi keturunan untuk Israel, untuk Yesus Kristus? Pernah tanya nggak diri kenapa? Kisah ini bukan hanya karena Tamarnya, tapi karena Yehuda. Kita semua orang berdosa. Saya pernah munafik, saya pernah buat dosa. Yehuda perwakilan saya. Tapi bedanya, Yehuda ketika dia tahu, ketika Tamar kasih bukti, dia nggak jaga gengsi, dia nggak jaga reputasi. Yehuda bangsawan dibanding Tamar gak ada apa-apanya. Sekarang banyak bangsawan mengkambing hitamkan orang kecil. Tapi dari Yehuda kita belajar, kalau kita ditegur Tuhan, rendah hati, besar hati. Kalau salah, akui kesalahan. Jangan jaga gengsi. Tuhan paling benci sama orang jaga gengsi, jaga reputasi. Makan itu gengsi, saudara. Di hadapan Tuhan gak penting gengsi, tapi hati yang hancur. Makanya kita semua berdosa, saudara. Tapi bedanya, Anda punya kerendahan hati untuk dituntut Tuhan atau tidak? Yehuda, bukan saya. Perempuan ini lebih benar. Dia lebih benar dari saya. Kalau orang munafik, bukan saya, enak saja kamu ya. Kamu tahu saya bangsawan, kamu Tamar. Itu membohong, bakar. Tapi kita belajar, sekalipun Yehuda lebih tinggi dari Tamar. Ketika Tamar minta pengakuan, Yehuda besar hati. Bukan saya, dia benar. Saya munafik, saya yang salah. Saya gak kasih Sela. Dia ngaku. Tahu gak Anda? Dosa kita tidak dilihat Tuhan, tapi hati hancur kita, pertobatan kita itu harum sama Tuhan. Yehuda pun dipulihkan. Bukan karena kita gak berdosa, saudara. Siapa kita yang sini sempurna? Gak ada. Tapi bedanya, ketika Tuhan jamah, Roh Kudus jamah, jangan kau jaga gengsi, rendahkan hatimu, mau dibentuk. Bukan hanya kau menyesal, tapi kau sungguh-sungguh bertobat. Ketika kau datang dengan hati hancur, saudara, saya berdiri di sini bukan karena saya pantas. Saya nggak pernah pantas jadi hamba Tuhan. Bukan karena saya lebih kudus dari Anda, bukan. Tapi satu hal, saudara, Tuhan bukan memanggil orang yang sempurna, tetapi Dia menyempurnakan orang yang Dia panggil. Tuhan tidak memanggil orang yang benar, tetapi yang mau dibenarkan, mau dibentuk, artinya punya kerendahan hati. Saat ditegur, punyalah hati hancur seperti Yehuda. Semua dipulihkan Tuhan. Baik Yehuda, baik Tamar, jadi nenek moyang Yesus Kristus. Ini kisah amoral, tapi Kristus lahir dari mereka. Artinya apa? Di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kelimpahan. Artinya yang kita pelajari, keadilan Tuhan akan tiba pada waktunya. Dan ada
penghargaan Tuhan untuk orang yang tidak menyerah, yang berani ambil resiko, yang berjuang melawan ketidakadilan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi saya mau katakan, jangan pernah menyerah dan jangan pernah diam kalau melihat ketidakadilan. Berjuang untuk itu. Ada penghormatan Tuhan untuk itu. Bahkan yang Anda minta itu lebih dari yang Anda pikirkan akan Tuhan. Amin. 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 Siapa yang siap untuk itu? Mari kita jadi Amin. Tamar, mari kita jadi Yehuda yang sudah diubahkan, dan percayalah berkat kelimpahan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kisah ini mengingatkan kami, keadilan-Mu tidak pernah gagal. Kau Allah yang selalu jadi pembela buat orang yang tertindas. Kami tidak sempurna Tuhan, kami juga bisa berdosa. Ajari kami rendah hati seperti Yehuda. Ajari kami tidak menyerah seperti Tamar, dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap padanya. Dan Tuhan selalu menghargai air mata kegigihan, dan selalu ada pemulihan lebih dari yang kami minta. Berkati semua jemaat di sini. Saya tidak tahu masalahnya Tuhan. Mungkin ada yang mau menyerah, mungkin ada yang putus asa. Bangkitkan mereka, bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan, bahkan lebih dari yang kami minta dan doakan. Tuhan sediakan. Ini kami Tuhan. Kalau Kau memanggil kami, bukan karena kami layak, tetapi karena kasih karunia-Mu melayakkan kami. Kami mau Kau bentuk Tuhan menjadi pejuang keadilan, penegak kebenaran. Pakai kami semua, pakai semua di sini jemaat-Mu menjadi saluran berkat untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.